Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam NKRI, salam merah putih. Ya, mudah-mudahan Ibu Irma Caniago melihat video ini, karena kenapa? Ini menjadi motivasi bagi dia tuh. Ini baru Ibu DPR RI ini turun langsung ke lapangan untuk meninjau pagar laut yang ada di Tangerang ya, Banten. Nah, kemudian ada video sindiran keras untuk Pak Mulyono. Saking kerasnya nih guys, sampai membuat lato-lato Pak Mulyono itu bergetar. Agak lain. Nah, dan kemudian beberapa video itu menjadi bukti bahwa memang para ternak Mulyono itu koplak. Terusku, mari kita simak videonya. Emang kenapa dengan Cina? Kenapa dengan Cina? Juga mengatakan ya. Ternak, ini ternak. Mending kene ngadukun deui, bos lah daripada pipil buat nguruskan urusan negara mah. Lain naon, bos di situ kaotakan. Mending kene ngadukun deui, bos, batur supaya kararebal deui nya. Ngan eta mah atur rada di modif kepalna jadi kepala teuterak ditagih hutang. Sampai dah tuh ah. Sifate Osi besi ilang ono dosa kang bos kelakon. Allahumma no langsung aku asu nolong ali isu habis. Cuma pagar bambu aja gaduh se-Indonesia. Cuma pagar bambu aja gaduh se-Indonesia. Ini tambahan Cuma mutanggak pagar lagi nih. bambu aja nggak berani ngaku loh. Cuma pagar bambu aja pakai buzzer loh. Cuma pagar bambu aja disertifikatin. Cuma pagar bambu aja mengkambing hitamkan masyarakat. Cuma pagar bambu aja. Pak Ramdi ya? Oh iya. Oh iya, yang mana Pak yang lainnya mau dijual? Ini semua di atas langit. Oh, berapa luasnya itu Pak? Andai kata 3 periode, 1000 kubik ini. Wih, luas ya Pak? bisa jadi langit juga dijual oleh si dia tuh. Ada sertifikatnya, sertifikat langit. Oh iya Kak Pak? Iya. Tinggal Bapak saja mau berapa lebarnya, nanti saya kaplinkan berapa yang Bapak mau itu lebarnya. Oh, bagaimana lah anu itu Pak, awan-awan sama matahari tuh? Nanti saya pagar tuh. Awan sama matahari. Tidak masuk tuh. Berapa yang Bapak mau, area yang Bapak mau beli, ambil, nanti saya pagar lah. Jadi itu awan sama ini matahari nanti tidak masuk. Matahari nanti saya pindahkan ke sana tuh. Wih, ngeri. Langsung aja saya atur itu. Oh, ada juga kayak gitu tuh? Saya duluan pertama kali ketemukan ini lahan di langit ini Pak. Oh iya Kak? Iya, jadi jangan khawatirkan ya. Lengkap dokumennya sih ini Pak, lengkap. Ini Pak, berpulang sekali nih bisnis untuk masa depan. Ini bagus ini Pak, kalau kau mau buat bagus untuk rest area pesawat Pak. Oh Jadi iya kalau- Kak Pak? Jadi kalau seumpama pesawat kan mau singgah kan, mau buang air kecil ke penumpang, Ya, benar-benar. mau belanja apa bisa kau buat di sini Pak kan? Kan biasa juga lewat Iron Man, Superman apa kan kalau mau beli es toh. Banyak sudah yang tawar ini Pak, tapi kan belum cocok harga toh. Bagaimana sama penduduk langit tuh Pak? Gampang Ji, nanti saya suruh Sunggokong atur saja bagaimana caranya bisa menyingkir dari area yang Bapak mau beli toh. Kabari saja atasannya, hubungi saja saya Pak ya. Oke Pak, oke Pak. Nah, bayangkan ya, Pak Presiden Dalam sudah pagar turun laut akhirnya gunung, Komisi 4 DPR juga sudah turun gunung, bahkan Ketua DPR RI Puan Maharani sudah turun gunung. Tetapi Kejaksaan, KPK, dan bahkan juga pihak-pihak yang berwenang juga tidak ada suaranya sama sekali ya. Ini padahal juga sudah ada dukungan dari Presiden loh, Panglima Karena mereka masih tertinggi di ternaknya, Bang. Indonesia. Tetapi kok KPK, Kejaksaan, dan bahkan juga pihak kepolisian juga masih adem ayem saja ya. Nah, masih terkait pagar laut ya, masih terkait pagar laut. Dan bahkan wah, ini dari PSI, Raja Juli Antoni pada saat lalu memang ditugaskan oleh Pak Jokowi untuk menjadi Wakil Menteri ATR BPN. Kalau tidak salah sudah sangat lama sekali ya menjadi wakil dari Menteri ATR BPN. Nah, apakah Raja Juli Antoni ini tidak tahu ya pada saat lalu ketika AHY memberikan statement SHGB pagar laut itu terbit di era Jokowi, dan bahkan ketika wartawan meminta konfirmasi kepada Pak Jokowi, jawabannya menurut saya juga sangat mengejutkan sekali, yaitu SHGB Laut Tangerang terbit di era-eranya Jokowi, yang penting proses legalnya. Ya beginilah itu kemungkinan yang ya aneh tuh. kalau pemimpin negara tidak suka membaca.
Ya Sepakat. akhirnya apa? Akhirnya terjerumus lagi. Karena kalau kita lihat pada saat lalu ya, kalau kita lihat dari sini sudah jelas bahwa putusan MK itu sudah melarang setidaknya laut dikuasai swasta, dipagari, diberi SHM dan HGB. Padahal sudah jelas kalau kita lihat dari putusan MK, berarti memang hal-hal seperti ini sudah Wih, terjadi ternak. sudah Mikir sangat kau, lama sekali. Terlihat kalau kita lihat dari putusan MK sampai memberikan keputusan yang seperti ini. Dan menurut saya hal seperti itu pastinya sudah melanggar lah keputusan MK ini. Ini putusan MK yang larang laut dikuasai swasta, dipagari, diberi SHM dan HGB. Cara reklamasi yang Ah, murah ini nih, meriah, Ibu DPR. Anda tidak pakai alat berat. Awalnya adalah pasanglah bambu-bambu ini, begitu. Ini negara, besti, lu nggak bisa bikin aturan sendiri. Meledak. Ini dulunya hutan mangrove, ya aku kasih lihat. Karena ada yang bikin pagar ternyata bukan pagar makan tanaman, tapi pagar makan laut, pagar makan mangrove. Ini dia. Ini tadinya hutan, ini tadinya hutan mangrove. Nih lihat, kasihan nelayan. Pak, semangat Pak. No, lihat, udah dipagerin aja. Jadi kalau mau tahu cara reklamasi yang murah meriah, ya ternyata canggih emang otaknya. Canggih otaknya. Reklamasi nggak usah pusing-pusing kayak negara lain, pakai izin yang bener gitu ya. Langsung ditanam di pagar laut ini ditanemin ya. Cara reklamasi. Hai. Cara reklamasi yang murah meriah, Anda tidak pakai alat berat. Awalnya adalah pasanglah bambu-bambu ini begitu. Yang tadinya, kalau nggak percaya di overlay-nya ya, overlay itu tahu nggak? Peta angkasanya itu, ini bukan daratan sama sekali, nggak ada daratan sama sekali. Canggih kan? Caranya Canggih. adalah pasanglah bambu, lalu kemudian bambu itu akan menahan supaya ketika ombak datang, pasir tidak balik lagi ke laut ya, tapi nyangkut di bambu. Ahai! Gagal. Canggih banget nih, Masya Allah. Ayo loh, bener gak ada izinnya nih, orang bingung kok bisa sertifikat, kok bisa izin muncul. Mau tahu nggak dari mana itu sebab akibatnya? Udah gila banget. Gila banget. Pertama, geser hutan mangrove. Tuh, hutan mangrove-nya digeser, sebagian malah dihilangin. Ya, ini langsung cek lapangan biar jelas. Ini bukan soal apakah ada izin, nggak ada izin. Mestinya kagak ada izin. Kenapa jadi ada izin? Ini tata ruangnya bukan buat pelabuhan loh. Bukan buat perumahan. Nggak usah ngakal-ngakalin. Kebusukan serapi apapun akan tetap terbongkar. Benar. Ini dulunya hutan mangrove. Catat ya, dulunya hutan mangrove dan ini bukan daratan, perairan. Kalau nggak percaya, tanya sama KKP hasil overlay-nya. Nggak ada yang namanya di sini awalnya adalah abrasi lah. Apalagi alasannya? Karena abrasi lah, karena butuh jalan ke pelabuhan. Halo, ini negara, besti, lu nggak bisa bikin aturan sendiri. Para ternak koplak, itu otakmu di mana, weh? Sudah jelas-jelas tuh majikanmu kemarin ngomong yang penting legalitasnya itu sah atau tidak, resmi atau tidak. Nah sudah jelas-jelas aturannya, weh, laut itu nggak bisa dijual di coupling begitu, dilarang, ada sertifikatnya. Aduh, ternak, otakmu apa sih isinya? Batu kayaknya. Oke bosku, tanggapan kalian di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.